Kamis tanggal 16 Maret kita kedatangan tamu dari Sulawesi Tenggara, DPC Abdesi, Kabupaten Konawe. Sebanyak 165 orang kepala desa dan camat dan staf. Jadi mereka akan datang ke kawasan Minapolitan Ciseeng ini untuk studi banding perikanan budidaya air tawar. Bisa Pak, itu asalnya kelihatan. Teman-teman kita nih dari Konawe Utara. Mantap. Ya, ini rombongan dari Konawe Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La quwwata illa billah. Amma ba'du. Cek ya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah syadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kadis Perikanan Kabupaten Bogor atau yang mewakili, juga Bapak Kabid yang saya hormati, para tamu yaitu dari Konawe Utara Sulawesi Tenggara ya, yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang ibu-ibu, bapak-bapak di Kabupaten Bogor. Mungkin ada hal-hal yang nanti bisa bercerita tentang kabupaten. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi, juga mungkin ada satu study tour ya bro, study tour. Mudah-mudahan dengan studi tour di sini di Kabupaten Bogor, kita pertemuan di sini ada sesuatu yang bermanfaat dan menjadikan satu usaha amal soleh dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian dari perjalanan mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang dari Sulawesi Tenggara ini dalam perjalanan tidak ada sesuatu halangan pun. Mudah-mudahan sampai sini juga nanti sampai pulang tidak ada halangan sesuatu apapun dengan dan bisa membawa oleh-oleh
oleh-oleh itu bisa dari ilmu, bisa dari oleh-oleh yang berupa materi. Itu menjadikan satu ibadah. Salawat dan salam semoga Allah selalu melimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in kepada kita semua. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, alhamdulillah hari ini bisa kunjungan ke Kabupaten Bogor. Selamat datang kami ucapkan kembali. Untuk selanjutnya yaitu karena ada tamu, mungkin saya akan memberikan sambutan dulu kepada tamu dulu ya. Jadi bagaimana perjalanan atau apa kesan apa juga apa sih tujuannya ke sini. Mudah-mudahan di Kabupaten Bogor ini menjadi satu hal-hal yang bisa diambil positif ya, tentunya di perikanan maupun di beberapa hal. Juga nanti dalam keliling di Kabupaten Bogor maupun kelompok. Nah, yang saya hormati dari semua ini baik dari pemerintahan, dari Bapak Kades terutama mungkin dari kelompok pertanian. Jadi dalam hal ini kunjungan ke studi turi di Kabupaten Bogor ini nanti mendapatkan satu hal yang lebih baik. Untuk sambutan pertama kami persilahkan kepada perwakilan rombongan dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Amir Mahmud Moita SOS MP. Kepada Bapak dan waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Sekdis Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, Pak Kadin, serta Pak Saifuddin dari pihak BPND, para kepala desa Kabupaten Konawe Utara yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, rekan-rekan kelompok tani BPD se-Kabupaten Konawe Utara, Bapak Ibu, Pak Sekdis, kami juga ini adalah Sekdis. Kebetulan saya berdua ini adalah Sekdis yang sama Sekdis. Ya. Pertama, Ibu Soyerkanya yang akan membuka menyerahkan peserta studi tiru ini, Ibu Kadis sendiri. Akan beliau berhalangan hadir sehingga diserahkan kepada saya selaku Sekdis untuk mendampingi rekan-rekan yang akan studi tiru di Bogor ini. Selanjutnya juga pesan dari Bapak Bupati kami, Bapak Dr. Haji Ruksamin, menitipkan salam kepada teman-teman di Bogor. Sayangnya juga beliau akan hadir, tetapi ada lain hal yang sangat penting di daerah sehingga beliau tidak sempat bersamai kita. Bapak Sekdis, kami ini dari Konawe Utara, peserta sejumlah 190 orang, terdiri dari para kepala desa, para kelompok tani, ada 2 kelompok tani, kelompok hadir pertanian dan kelompok perikanan. Di Konawe Utara itu ada 2 istilah perkampungan. Yang pertama daerah pesisir, yang kedua daerah yang daratan. Nah, jadi kami datang di sini Pak untuk mempelajari apa yang belum ada di daerah kami, untuk melihat dan secara langsung apa yang belum ada di wilayah kami, untuk kami bawa sebagai ilmu untuk diterapkan di daerah kami. Sesungguhnya Pak, kami juga ini sudah profesional juga sebenarnya, hanya cara menanamnya sudah pas, tapi cara panennya bagaimana ya. Jadi mohon kiranya sebentar nanti Pak Sekdis untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman apa yang belum ada di wilayah kami akan terapkan ketika kami balik kembali ke daerah. Teman-teman, perlu juga saya sampaikan bahwa kedatangan kita ini memang betul-betul untuk kita belajar
saya tahu teman-teman sudah pada paham sesungguhnya cara bertani dan beternak atau memelihara ikan. Tapi tidak kalah pentingnya juga kalau kita punya pengalaman yang lebih baik lagi apa yang kita dapatkan hari ini untuk kita sama-sama menerapkan di daerah kita. Bukan kita bahwa kita tidak mampu, kita bisa, tetapi alangkah baiknya kita asal lagi kita terapkan di wilayah kita masing-masing untuk kita jadikan contoh atau agar supaya berhasil seperti apa yang ada di Kabupaten Bogor ini. Mungkin dari saya, tak lupa juga saya merasa berterima kasih Pak Sekis dan Pak Kabid atas jamuannya. Kami mungkin sudah merepotkan Bapak Ibu dari tempat pekerjaan ini, tapi yang namanya kita studi til untuk saling kita berbagi. Ya. Mungkin ada tambahan Pak Syafuddin? Pak, kebetulan ada Pak Ketua Addes. Ya. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kami minta kesediaan Bapak Sekis perikanan untuk memberikan sambutan atau kata-kata penerimaan kepada rombongan kami dalam hal ini seluruh kepala desa dan kelompok tani nelayan yang ada di wilayah kami. Itu cukup sekian, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Amir Mahmud, perwakilan dari DBC Abdesi. Alhamdulillah Bapak Ibu bahwa bersilaturahmi ke sini adalah ini salah satu pusat perikanan yaitu Minapolitan. Di sini ada Bos Kandu, juga UPP, semuanya ada di sini. Jadi nanti insya Allah kalau Bapak nanti bisa ke lapangan, kebetulan kami juga memang punya tim dari satu baik secara dari kedinasan termasuk dari swadaya. Dan ini suatu kebanggaan kami bisa Bapak bisa studi tour di Kabupaten Bogor, apalagi rombongan ini ada kepala desa, ada kelompok. Jadi kelompok ini senang sekali sebenarnya karena bapak-bapak yang akan membina di setiap kelompok desa hadir. Jadi nanti bisa apa yang kira-kira bisa ditiru dari Kabupaten Bogor, mudah-mudahan di sono bermanfaat. Mungkin ya tidak jauh beda, tetapi ada sesuatu barangkali setiap wilayah ada kelebihan masing-masing. Jadi nanti bisa Bapak lihat ke lapangan dan bisa kami menyediakan semua tim untuk informasi apa yang bisa Bapak dapat. Itu saja barangkali sementara, dan untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kadis atau yang mewakili kepada Bapak Haji Rohman, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robisolisori wajah silamni walaupun datang bisa diapah kauli. Yang saya hormati teman-teman dari Konawe Utara, yaitu saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan alhamdulillah tadi Pak Sekdis dan saya hormati dan Pak Kabid dan Ketua Abdesi bisa hadir di Bogor dengan membawa rombongan ini, Pak. Ini adalah sebagai suatu kebanggaan kami, khususnya Kabupaten Bogor. Dan kami juga hadir di sini. Ini ada permohonan minta maaf dari Pak Kepala Dinas tidak bisa hadir karena beliau lagi mendampingi Pak Bupati, ada acara agenda di Bandung. Jadi mewakilkan kepada saya untuk menyambut kedatangan rombongan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kesempatan ini. Ini tentu sebagai sebuah keberkahan bagi kami, Pak, untuk memperkenalkan mengenai potensi Kabupaten Bogor. Saya yakin juga tadi Pak Sekdis ceritakan bahwa kita mungkin ada sama-sama punya potensi masing-masing, potensi keunggulan masing-masing. Kabupaten Bogor
potensinya adalah perikanan darat, Pak. Kita kebetulan tidak punya laut, Pak. Lautnya ada di Jakarta, Banten, gitu. Dari Bogor ada tengah-tengah. Nah, sementara mungkin di Konawe tadi ada perikanan darat, ada pesisir. Tetapi jangan kecil hati, Pak. Kami di Bogor juga ada program perikanan tangkap. Perikanan tangkap ini kebetulan alhamdulillah karena kami di Bogor mempunyai 95 setu. 95 setu ini termasuk perairan umum. Alhamdulillah perairan setu ini juga dengan 95 setu ini secara bertahap mulai dioptimalkan. Jadi nanti bapak-bapak juga bisa berkunjung ke sana bagaimana pemanfaatan mengenai perairan umum khususnya setu. Ini alhamdulillah nanti teman-teman di sini juga dari Dinas Perikanan dan Peternakan ini hadir, Pak, untuk mendampingi bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami coba dampingi dengan tadi kemampuan masing-masing. Ada nanti rencana itu dibagi 8 kelompok, Pak, untuk memperkenalkan potensi-potensi itu. Tetapi saya yakin potensi Konawe Utara juga jauh lebih besar. Mungkin kenapa Bogor menjadi agak sedikit perikanan, peternakan agak sedikit maju mungkin dalam pengelolaannya karena memang salah satunya adalah ada market, yaitu Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Jakarta yang tingkat konsumsinya alhamdulillah. Jadi itu ada aja keunggulannya di sini. Bahkan kita mungkin Konawe Utara juga atau Sulawesi secara umum mendapatkan program waktu itu 2010 yaitu Minapolitan. Ada nggak, Pak, yang desanya dijadikan Minapolitan, Pak, di Konawe Utara? Ada ya? 2010 ditetapkan oleh kementerian, ini hampir seluruh Indonesia. Nah, kita mulai bangun, mulai kita respon, alhamdulillah dari 2010 kita baru running 2011 kita ini adalah ini adalah monumental dari program Minapolitan. Bahkan kita menjadi juara 1 tingkat nasional. Kalau tidak salah Sulawesi juga pernah tahun berapa itu kita 2015 kalau nggak salah Sulawesi 2000 berapa, tapi untuk lautnya kalau tidak salah untuk Minapolitan. Nah, ini adalah monumental dari program Minapolitan yang terdapat di 4 kecamatan. Yaitu nanti bapak-bapak akan disebar ke 4 kecamatan itu, Pak. Yaitu nanti ada di Kemang, Ciseeng, dan Gunung Sindur. Nanti disebar dengan komoditi yang coba kami variasikan. Komoditi ikan air tawar, konsumsi, dan ikan hias. Mudah-mudahan dari kedatangan bapak-bapak ini juga membuka kita saling kerjasama, Pak, dalam pemasaran. Karena kami terus terang Bogor ini alhamdulillah juga dipercaya untuk mendistribusikan benih-benih dari kebutuhan di luar Kabupaten Bogor, khususnya luar pulau juga, yaitu Kalimantan, termasuk Sulawesi, termasuk Sumatera, dan bahkan Irian. Benih apa? Alhamdulillah kita yang dipasok keluar dari Kabupaten Bogor ini yaitu benih patin dan lele. Ini umumnya. Untuk wilayah Minapolitan ini, Pak, ini kita target produksi ini hampir secara kinerja kita hampir 128.000 ton per tahun. Itu target produksi perikanan sesuai dengan IKU, indikator kinerja dinas. Itu alhamdulillah. Kontribusi di 4 kecamatan, yaitu kecamatan yang nanti akan bapak-bapak, ibu-ibu kunjungi, itu hampir 60% dari 40 kecamatan. Jadi 60% produksi perikanan dipasok oleh 4 kecamatan.
40%-nya itu tersebar. Ini adalah sentranya. Jadi memang mungkin tidak salah juga, mungkin Bapak mendapatkan informasi atau dari Google, dari Google mencari potensi, yaitu ada di Kemang. Itu potensi-potensi perikanan yang dulu itu banyak bermainnya adalah ikan konsumsi. Tetapi kita dengan adanya perubahan permintaan pasar, yaitu pada saat pandemi kemarin Pak, ini berubah dari konsumsi menjadi ikan hias. Jadi kemarin itu memang banyak bapak-bapak maupun ibu-ibu yang selalu tinggal di rumah akhirnya melakukan aktivitas, ada ke tanaman hias, dan kalau ikan ya ambil ikan hias. Itu permintaan besar sampai naik 30%. Adapun jumlah petani di Kabupaten Bogor, petani ikan itu yang namanya RTP, rumah tangga perikanan, ini kurang lebih 13.000 orang dengan luas lahan hampir kurang lebih 3.000 hektar. Tapi tersebar Pak. Nah, dengan adanya Minapolitan di 4 kecamatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini berubah fungsi Pak. Dari asalnya pertanian, nanti Bapak-Bapak bisa lihat kalau memang mau sampai ke pelosok-pelosok bahasanya, ke pelosok-pelosok itu hamparan-hamparan, berubah alih fungsi dari pertanian menjadi perikanan. Itu kurang lebih 400 hektar untuk ukuran kabupaten besar 400 hektar. Mungkin kalau Sulawesi relatif kecil lah, karena lahannya memang Kabupaten Bogor termasuk ya relatif sempit dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 6 juta kan gitu. Jadi tingkat kepadatan pemukimannya lumayan padat. Itu juga diimbangi dengan alih fungsi dari pengembang itu. Nah, dari kondisi-kondisi ini kita coba bagaimana mempertahankan areal atau spot-spot yang potensi ini. Alhamdulillah berkat kerjasama eksekutif dan legislatif, yaitu makanya lahirlah RT RW dengan perda dipedakan kawasan Minapolitan bagian salah satu diperdakan untuk dipertahankan. Ini jadi kita kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Itu adalah salah satu bahwa legislatif memandang perlu ini sangat potensi. Jangan sampai kita berubah alih fungsi lahan yang sangat jor-joran lah. Gitu. Kemudian berkat keberhasilan menurut kami dan pandangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini baru tahun 2002 kita juga ditetapkan Pak, ditetapkan menjadi kawasan selain kawasan Minapolitan, yaitu kawasan pengembangan budidaya, kampung budidaya. Ini tahun 2002 kemarin. Kampung budidaya ini jadi di dalam kawasan Minapolitan kita coba push kembali mengenai tingkat yang lebih spesifik lagi, yaitu ikan hias. Jadi di 4 desa nanti bisa dilihat bagaimana hamparan dan bagaimana produksinya. Kita tidak mungkin memproduksi sebesar itu kalau tidak ada pasar. Nah, nanti juga bapak-bapak mungkin kita sebar juga mengenai pemasarannya. Kita alhamdulillah ada pasar yang namanya Pasar Parung. Kebetulan kita bukanya hari ini juga ya, Pasar Parung itu. Nah, Pasar Parung itu adalah khusus untuk ikan hias. Pembelinya, pasarnya bisa dari Sumatera, bisa dari Bandung, itu sampai alhamdulillah menjadi kita. Cuma di situ kita produksinya sangat besar-besaran, pasarnya juga ada, tetapi kualitasnya sangat variatif. Artinya mulai dari kualitas grade A sampai grade C di situ ada. Tinggal konsumen yang membeli. Kemudian tadi cerita masalah pasar. Pasar ini bapak-bapak mungkin yang tadi kelebihan dari Kabupaten Bogor. Permintaan pasar khusus untuk ikan konsumsi di wilayah sini, di wilayah 4 kecamatan ini, yaitu hampir kurang lebih, kalau sekarang nggak tahu datanya sudah naik atau belum,
atau turun. Yang jelas di 2 tahun yang lalu itu hampir 150 ton per hari kebutuhan ikan lele. 150 ton per hari untuk mensuplai kebutuhan pecel lele. Karena pedagang pecel lele itu tiap hari, 1 hari aja berapa pecel lele tersebar, ya mungkin dari kita jumlah penduduknya padat, Jakarta padat, sehingga tingkat konsumsinya lumayan. Ini baru kita bisa supply itu hampir 100 ton per hari. Nggak tahu data hari ini atau udah bergerak naik lagi atau tidak. Nah itu, yang jelas rata-rata seperti itu. 100 ton per hari ini menjadi suatu peluang. Dan itu juga menjadi suatu tuntutan dan tantangan bagi para petani. Jadi itulah ada suatu kelebihan-kelebihan. Jadi kami coba membuka tadi pintu kerjasama juga, Pak. Ya, kita tidak membuka untuk pasar secara lokal saja. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa juga kerjasama dengan Konawe Utara. Nah, kita juga, alhamdulillah, ini kita juga kemarin 1 tahun yang lalu ya, bermain juga ke Konawe Utara, Pak. Kita basecampnya di Konawe Selatan ya, Selatan. Kita berkunjung ke Konawe Utara dalam rangka acara kedinasan juga. Alhamdulillah ya, artinya kita bukan siapa-siapa lagi, kita sangat bersaudara, Pak. Mungkin suatu saat kami juga ke sana. Nah, jadi Bapak-bapak, itulah mungkin kilasan sedikit deskripsi mengenai kondisi perikanan di Kabupaten Bogor. Kalau saya cerita panjang lebar, kasihan waktu juga mungkin Pak ya, karena mungkin mau ke lapangan. Alangkah baiknya mungkin nanti menggali informasinya, yaitu nanti di spot-spot yang kita sudah bagi, yaitu nanti kita bagi menjadi 8 kelompok, 8 tim, nanti insya Allah didampingi oleh teman-teman penyuluh perikanan, ASN, penyuluh perikanan swadaya, dan mungkin PBB dan teman-teman dari dinas. Nah, mungkin di dinas perikanan di sana Pak, atau mungkin di kalau ini pemerintahan desa ya, kita itu di sini apakah juga ada atau tidak, karena memandang potensi sangat besar. SDM, kuantitas SDM perikanan ini sangat terbatas, maka ada kebijakan Bupati, Pak. Kita mengakomodir atau mengangkat yang namanya penyuluh perikanan swadaya. Jadi penyuluh perikanan swadaya ini, yaitu ini seperti ini, ada Pak Hasan, ini teman-teman. Ini kurang lebih kita melakukan kemitraan, Pak. Kemitraan dengan penyuluh perikanan swadaya. Unsurnya dari tokoh masyarakat, dari pembudaya dan sebagainya yang nanti mentransfer terhadap petani-petani yang lain. Jadi sini ada yang namanya tongkat estafet lah, instruksi dari dinas ke penyuluh perikanan, dan penyuluh perikanan ada penyuluh perikanan bantu ya dari kementerian, penyuluh perikanan ASN dari kementerian, dan penyuluh perikanan swadaya yang alokasi anggarannya ada di pemerintah Kabupaten Bogor. Jadi alhamdulillah itu juga terjalin kerjasama dengan para penyuluh-penyuluh perikanan swadaya. Itu adalah sebagai bukti kita melakukan suatu kemitraan dalam rangka pemanfaatan potensi perikanan di Kabupaten Bogor. Itu mungkin Pak, jadi yang coba saya informasikan, karena kalau panjang lebar nanti takut terlalu lama. Itu mungkin Pak? Iya. Atau ada yang sebelum ke lapangan, sebelum nanti kita bagi tugas, ada sesuatu yang perlu dipertanyakan mungkin? Ya, kami persilahkan, ya mungkin nanti izin Pak Sekdis atau bagaimana kita buka diskusi dulu, boleh? Siap. Siap. Terima kasih Pak Sekdis, Pak Habib dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, Pak Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Utara. Untuk sesi ini kita mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kepala desa atau kelompok yang pembudidaya, karena kami tahu bahwa di Kabupaten Utara itu ada beberapa kelompok-kelompok yang sudah membudidayakan jenis ikan patin, ikan nila, ikan lele, tapi masih menggunakan terpal.
ya. Mungkin barangkali ada hal-hal atau kendala-kendala bagaimana supaya produksinya lebih bagus, terutama kan bagaimana mencegah zat-zat kimia yang terkandung dalam air itu sehingga kualitas ikannya akan lebih baik. Mungkin itu yang bisa ditanyakan teman-teman. Biar lebih bisa fokus. Setelah ini kita ke lokasi meninjau sedikit karena mohon maaf Pak Sek, ini setelah dari sini rencana masih ada satu lokasi lagi yang akan kami kunjungi di Gunung Putri yang khusus untuk bidang pertaniannya. Sehingga hari ini mungkin kami barangkali mohon maaf Pak tidak bisa menjangkau semua apa yang Bapak sudah gambarkan tadi, tapi insya Allah apa yang sudah Bapak ceritakan dan ini akan bisa melihat bisa menjadi banding atau tiruan kami nanti setelah teman-teman desa pulang. Oke, kami buka kesempatan 2 pertanyaan. Pak Ketua Desa, silakan. Pak ada dari mana ya, silakan. Ya, sebut nama Pak dari desa mana? Nama saya Mus Mulyadi dari Desa Tapunggaya sebagai anggota BPD Desa Tapunggaya. Sekaligus mewakili mungkin semua teman-teman yang hadir pada saat ini. Yang perlu kami pertanyakan adalah walaupun kita mau lihat areal yang begitu luas, tapi yang perlu kita tanyakan adalah bagaimana cara budidaya ikan itu supaya dia berkembang. Saya pikir itu yang perlu dijelaskan, baik itu ikan hias maupun ikan lele apa semua. Karena itu yang kita tidak tahu bagaimana cara budidayanya. Saya kira itu ya informasi dari saya. Terima kasih. Lagi Pak. Terima kasih. Mohon izin Pak Sekdis, satu saja. Kami berterima kasih Pak sudah diterima di Kabupaten Bogor dalam hal kami mengadakan studi tiru di sini. Sebenarnya Pak di Konawe Utara ini potensi untuk bidang pertanian dan perikanan juga hampir sama. Saya lihat kondisi alam yang ada di Bogor ini. Hanya mungkin teknologi yang kami di Konawe Utara mungkin itu yang kami akan studi tiru di sini, teknologinya. Karena kami di sana banyak petani di bidang pertanian, perikanan, tapi itu hanya sekedar mereka di sana banyak di Kecamatan Lohepa ada juga kolam-kolam seperti ini. Tapi produksinya itu ya biasa 1 bulan dan banyak kendala, biasa mati. Ini mungkin yang harus kami belajar di sini. Kenapa terjadi seperti ini? Mungkin salah, ada mungkin salah dari kami bertani. Sama juga di kemarin di ketahanan pangan. Kami kalau di sana Pak, kebetulan Pak Bupati kita itu menginstruksikan untuk 20% di desa itu, dana desa itu di P2KP, ya, Menteri Ketahanan Pangan. Tapi kendalanya ada 2, yaitu teknologinya dan pemasaran. Maka dari itu kami datang studi tiru di sini untuk itu. Bagaimana teknologi, bagaimana mengembangkan bidang pertanian, bagaimana mengembangkan di bidang perikanan, dan juga bagaimana dengan pemasarannya. Mungkin itu yang kami akan belajar di Bandung ini. Kami tahu Pak, Bandung ini selalu juara 1 di bidang pertanian maupun perikanan. Untuk itu kami datang di Bandung ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Di Bogor. Nanti kita buka sesi kedua ya Pak. Langsung kita jawab Pak Sekdis. Sabar. Oke, mungkin dari Bapak yang tadi bagaimana teknis Pak budidaya. Kalau teknis ini memang saya pikir terlalu waktu untuk kita menerangkan secara teknis di sini. Makanya ini kalau saya boleh izin kan gitu kan, dengan waktu singkat ini bisa saja Pak menerangkan secara teknis. Bagaimana detail budidaya ikan lele, budidaya ikan nila, ikan mas, karena masing-masing punya karakter, kan gitu. Belum kita ke teknis bagaimana teknik pembesaran, teknik pembenihan. Itu manajemen itu sangat waktu yang ini sangat banyak dan perlu, mungkin tidak bisa 1-2 hari perlu ini.
Tapi saya harap bapak-bapak bukan berarti itu menjadi suatu kendala untuk mendapatkan ilmu. Bapak-bapak nanti pada saat di lapangan bertanya sepuas-puasnya dan lihat apa adanya di sana. Itu akan terekam. Ya. Nanti langsung diaplikasikan gitu maksudnya. Nanti pada saat kita bagi menjadi 8 kelompok. Ya. Di 8 kelompok bagaimana teknik budidaya ikan di jaring apung yang tadi memanfaat perairan umum, bagaimana teknik budidaya ikan misalkan di daratnya, terus bagaimana teknik ikan hias dan berikut pasarnya. Itu bisa Bapak gali di teman-teman yang akan dikunjungi. Ya. Kemudian yang tadi Bapak juga mengenai ketahanan pangan Pak ya, dana desa ini. Dana desa kita juga samakan, ini adalah aturan nasional Permendagri. Pemanfaatan dana 20% harus teralokasi untuk ketahanan hewani. Kita pemanfaatan itu disesuaikan dengan potensi. Kita ada 435 desa dengan tersebar di 40 kecamatan. Kita ada zona di situ ada pertanian secara dominan, ada zona peternakan secara dominan, ada zona perikanan secara dominan. Desa-desa yang mempunyai zona potensi perikanan yang dominan itu alhamdulillah banyak dialokasikan di ketahanan pangan untuk sektor perikanan. Itu macam-macam juga Pak. Ada untuk perikanan, ada perikanan budidaya, ada juga pemeliharaan ya. Ada juga perikanan untuk pembesaran, ada juga pemeliharaan. Itu juga tergantung potensinya, ada ikan gurame, ikan mas dan sebagainya. Ada juga dengan menggunakan skala tadi hatchery membangun sarananya. Atau juga dengan teknologi tadi Yumina Bumina, dengan tadi budidaya ikan di ember, budidaya itu tergantung tadi potensi. Yang jelas peruntukan itu memang ada kewenangan di desa, tetapi para pembina ini, para PPL, para PPS dan kami selaku dinas yang membidangi itu melakukan pembinaan. Alhamdulillah untuk pemanfaatan ini kita kalau tidak salah saya masih terekap datanya untuk pengembangan sektor perikanan dari dana APBD yang masuk untuk ketahanan pangan kurang lebih 6 miliar. Dari untuk berapa desa itu waktu itu ada sekitar kurang lebih ya miliaran lah Pak ya. Begitu juga untuk sektor peternakan. Nah, coba kita memberikan panduan kepada para kepala desa. Panduannya apa? Bahwa paket teknologi budidaya perikanan untuk paket ini sekian. Ada nomenklatur. Kita kerjasama dengan Bapeda memberikan tadi warning susunan nomenklatur. Kita mengisi susunan nomenklatur itu sebagai indikator atau pijakan para kepala desa dalam rangka pemanfaatan yang dana 20% itu untuk sektor perikanan. Itu Pak. Jadi kita memberikan panduan. Oke, itu mungkin Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Kami masih persilakan ya untuk itu. Mungkin begini Pak, baiknya karena kita langsung saja ke masing-masing lapangan. Nanti bisa langsung ke sana. Nanti di sana Pak dijelaskan sama pemandunya petugas saya. Terima kasih Bapak Kadis juga rombongan apa yang sudah disampaikan. Nanti sekarang kita akan bagi tim dan kepada Bapak Ustadz Dodon untuk memberikan tim karena nanti bisa berbicara tadi tentang masalah semuanya. Nanti sebenarnya berapa Bapak dari rombongan berapa hari di Kabupaten Bogor? Berapa hari? 1 hari ini aja. Wah, mestinya bisa 3 hari jadi semuanya komplit nanti. Kepada Bapak Ustadz Dodon untuk memberikan pembagian tugas di mana wilayah-wilayah yang harus kita kunjungi. Sebelum kita ke lapangan perlu ada pemberian sebagai tanda. Jadi atau yang mewakili juga dari rombongan kepada Bapak Kabid atau Kepala Dinas, kepada yang terhormat silakan untuk dilaksanakan. Iya, dokumen.
Siap. Ini kan enggak kan? Ini Bang Yani. Abang jalan kemana? Ada di kalau panen. Hah? Ada tidak nih, udah banyak duit. Apaan? Udah banyak duit. Untuk apanya Pak? Sebesar ini. Oh gitu. Jadi estimasinya gini, ketika kita tebar benih panjang dari Bisanti ya, panjang untuk sampai produksi sampai konsumsi ukuran 1 kilo isi 2 sampai 5 ekor, kita butuh waktu 5 bulan. 5 bulan ya. 5 bulan. 5 bulan. Kalau 5 bulan per ekor itu sudah bisa berapa beratnya? Selama 5 bulan ya, itu bobotnya itu pokoknya 1 kilo isi 2 sampai 5 ekor. Jadi bobotnya 200 gram sampai 500 gram. Iya, per ekor ya, selama 5 bulan. Ini nila merah ya, ini jenisnya Larasati Pak, nila merah. Sama juga. Iya, sama juga. Besarnya. Oh ini nila merah namanya nih? Iya. Oh ada pala juga itu nila merah nih. Kalau nilam putih? Nilam putih? Berapa? Nilam putih? Ada. Oh, kenala aku tepur aku, tepur apa? Telurnya itu Bu. Oh iya, telurnya tadi cara anunya nih telurnya. Iya. Itu yang paling penting dulu. Setelah ada telur. Ini telur guramainya Bu. Oh iya. Oh ini telur. Iya. Ini ya, Pak Bet. Ya. Hidup ya. Dan ini tadi posisi kita ambil dari ijuk ya. Dari ijuk Pak, Dari ijuk sudah begini emang dia? belum Pak. Jadi Ada hidup nih, gitu kan. Lain sama itu. Ini udah hidup. Posisi dari sarang nanti diangkat, dia kan masih bulat. Oh masih bulat. Nanti di seperti ini wadahnya. Iya. Nanti itu ijuknya kita ambil. Ada sarang sih. Biarkan dia dibak seperti ini. Tapi ini enggak ada campuran obat apa? Tidak ada obat kimia Alami apapun. Alami. Dari pemijahan tidak ada obat alami apapun. Alami dia mah. Enggak ada. Ini kalau ikan mas boleh juga begini prosesnya. Kalau ikan mas nggak Ini bisa. beda. Ini beda media dia. Kalau ini khusus guramainya begini Ya penanganannya. seperti ini penanganannya. Jadi beda jenis ikan. Apalagi beda penanganan. ada akuarium, nah itu lebih bagus.
Ini adalah penetasan ini ya. Ya. Ini usia 3 hari Pak. Usia 3 hari. Usia 3 hari dari diangkat dari sarang ya. Kolam indukan. Usia 3 hari ini. Ya. Iya. Jadi ini prosesnya ini ada murni air ini, tidak dicampur. Kalau pagi ya Pak. Sudah. Dari sana dia begitu Siram ini. Karena nanti air ini rusak, dia harus dipindahkan di salin. Pindahkan lagi ya. Pindahkan lagi. Ganti air lah. Bisa Ya, dengan nanti usia berapa nih baru bisa dipindahkan? 11 hari Pak. 11 hari. 11 hari dan dari kita timbang ini cerita. sampai 11 hari ya. Iya. Jadi kita ke kolam yang tadi. Nah, itu kan usia yang baru 4 hari. 4 hari. Iya. Ya. Nanti dilihat, misalnya 1 minggu dia udah kelamaan di bawah, nggak apa-apa, 1 minggu kita kembali. Ya, pasti Pak. Coba. Iya benar apa? Kalau kan beda ya. Beda lagi Pak. Jadi ketika untuk edukasi, konsultasi silakan nanti kontak saya share. Oh iya, coba anunya nanti Pak. Nanti di sana di depan Pak sama rombongannya. Oh iya. mana temen boleh Oh ini anakannya nih. Ini anakannya di kolam Pak. Bisa lihat anakannya. coba Silakan. Larva usia 5 hari ya. 5 hari dari telur ya. Setelah 5 hari dipindahkan kemana? Kita tetap di sini. Nah, ini kita lihat yang usia sudah 10 hari. Di kolam yang ujung, Bu. Tidak, saya akan cancel itu ikan gula. Karena lupa Bu. Oh, iya. Kan sabar, minatnya di sana kurang nih. Saya punya kolam, tapi kolam dong, tapi itu ada bermacam ikan. Yang ini kan? Iya, ini cacing sutra. Yang ini kan nanti. Ini apa yang dikasihkan makanan? Maaf Ibu, permisi. Ini di bawah ini kenapa kita kasih media ini? Supaya dia ulam itu lebih senang bersembunyi. Oh, jadi ya. Jadi ini usia yang 10 hari. Iya, dari telur. Jadi seperti inilah prosesnya. Ini gimana ini? Induknya kan ada di sana Pak. Ini ujung sana. Berarti ini Mas, Ini cara prosesnya sama dengan ikan lain ya? Sama persis. Sama persis. enggak kalau terlanjur gurame jangan dicampur ya. Dia tidak boleh dicampur kalau untuk indukan. Tapi kalau udah sebesar 2 jari nggak ada masalah ya. Saya indukan. Oh indukan. Kalau indukan dicampur dengan lain dia nggak bisa berkembang biak. Karena ikan yang lain jadi pengganggu. Dia butuhnya tenangan kalau indukan gurame. Berarti kalau pulang saya mau pisahkan dong. Ini apa namanya? Ini pakannya ambil di mana? Ini ada Pak di sungai di sini. Jadi kita ini ada juga cacingnya kan kita tampung aja. Yang mana? Coba. Ingat Bang. Balik. Ingat. Udah. Cacing sutanya masih ada nggak? Coba diangkat. Habis ya. Di ujung sana habis ya? Habis tadi Oh, udah diempanin tadi ya? Iya. Maaf. Ini masih ada. Jadi semacam ini cacing sutranya. Jadi kalau dia kan lebih banyak di irigasi kotor ya, Iya. cacingnya. Jadi di sini kita manfaatkan buat pakan ikan. Karena kandungan proteinnya 80% kan. Jadi cepat pertumbuhannya cepat.
saja untuk kepentingan daerah. Tapi ini kita datang ke sini untuk masyarakat itu sendiri. Ya. Pada dasarnya apa yang disampaikan tadi yang besar-besarnya kami sangat luar biasa dan layak untuk kami datang ke sini. Dan program kami memang dari daerah, tujuan kami ke Bogor. Untuk perikanan darat, Pak ya? Perikanan darat. Kalau dari Ketua Abdesi Pak, apa yang mau disampaikan terkait kegiatan studi banding hari ini? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas telah menerima kami, utamanya dari Abdesi Kabupaten Konawe Utara. Dalam hal ini kita mengadakan kunjungan kerja atau studi tiru di daerah Bogor, Ciseeng Bogor. Jadi mudah-mudahan setelah kami dari sini, dari Bogor ini, bisa kita mengaplikasikan edukasi yang sudah kami dapat di sini untuk kami bawa di Konawe Utara. Dan saya berdoa mudah-mudahan kalau hari ini saya berkunjung di Bogor, ke depan saya akan undang beliau untuk berkunjung di Konawe Utara dengan hasil yang kami pelajari di sini. Saya ingin di Konawe Utara ini, kalau saya lihat dia punya potensi hampir sama dengan potensi di Konawe Utara. Di sini banyak, di sana juga banyak hamparan kolam yang harus seperti di Kecamatan Oheo. Oheo ini hampir sama saja. Hanya perlakuan yang di Oheo itu, teman-teman budidaya ikan di Ohio itu belum seperti Pak Sekdis yang ada di Bogor ini. Teknisnya aja ya Pak ya. Iya. Jadi kita belajar di sini ini ada dua yang terpenting. Yang satunya saya lihat pemerintah Bogor ini, Kabupaten Bogor, betul-betul mensupport dan mendukung sekali tentang bagaimana budidaya ikan yang ada di sini. Malahan mereka Pak Sekdis bikinkan satu perda. Nah, ini yang luar biasa pemerintahnya di sini. Mereka bikin satu perda untuk kawasan bina kulitan ini. Saya juga insya Allah sebagai Ketua Abdesi, saya bekerja sama kita juga izin dan petunjuk kepada DPMD ini untuk kita juga mendorong agar di Konawe Utara, baik di ketahanan pangannya dan di perikanan daratnya, terutama di budidaya ikan tawar ini, kami juga akan bikinkan perda di sana. Saya ingin seperti yang kita lihat di Bogor ini. Kenapa masyarakatnya antusias? Karena didukung oleh pemerintahnya yang begitu kuat untuk di masyarakat. Terima kasih. Bahkan kami dari Dinas DPMD nantinya untuk membangun komunikasi dengan teman-teman Abdesi beserta para kepala desa. Insya Allah ke depan pasca dari sini kami mungkin bisa bersama Abdesi untuk mengajak teman-teman desa kita adakan pertemuan antara kita kerjasama antar desa. Mungkin kita bisa membangun seperti apa yang ada di sini. Ke depan nanti mungkin kami bisa undang Bapak untuk turun membina atau melihat cara untuk secara langsung di. Kalau hari ini kami datang baru awal belajar untuk bagaimana perkenalan Pak ya. Iya. Tapi saya mungkin tadi di sana di desa Jemah. Kami berpikir bukan lagi untuk datang, tapi saya akan mendatangkan penyuluh-penyuluh yang ada di sini. Karena di sini penyuluhnya penyuluh swadaya. Dan ini juga Pak Sekdis, saya ingin juga di Konawe Utara ada penyuluh-penyuluh swadaya. Dan kami kepala desa, karena ada di situ dana ketahanan pangan, saya ingin teman-teman desa ada satu penyuluh swadaya di desa. Kita jadikan satu percontohan dulu. Ya, saya ingin seperti itu. Dan saya akan mulai di sana, mulai tahun depan ini, saya satu penyuluh untuk di desa saya untuk bagaimana meningkatkan bagaimana P2KP yang ada digerakkan oleh Pak Bupati ini. Karena kami punya Pak Bupati luar biasa di sana untuk bagaimana mendorong P2KP-nya kita di Konawe Utara. Hanya mungkin kita yang di desanya ini masih keterbatasan sumber daya manusianya untuk bagaimana bisa seperti di Bogor ini. Yang terakhir Pak, Bapak Bupati menitip salam kepada teman-teman ini telah menerima kami. Terima kasih Ibu banyak. Kadis DPMD Kabupaten Konawe Utara juga meminta terima kasih atas jamuannya, dan insya Allah pertemuan kali ini bukan akhir dari segalanya. Kita akan bertemu lagi kemudian. Apakah di sini atau kita di Konawe Utara lagi? Itu harapan Pak Bupati menyampaikan kepada saya, sampaikan kepada teman-teman di Bogor, Ciseeng, pesan titipan saya dari termasuk juga kepada Pak Bupati. Oh iya, tadi Pak Salam
Ketua DPRD. Jadi sebenarnya begini, kita rencana kemarin ini Pak Ketua DPRD akan bersama-sama mendampingi kita juga. Tapi beliau hari ini baru tiba dari menjalankan ibadah umroh. Insya Allah mungkin nanti kita bisa baru kembali kita dengan kita. Jadi hari ini sebenarnya agendanya kita mau sama-sama dengan Pak Ketua DPR. Tapi karena beliau baru datang, dia akan mohon maaf tidak bisa mendampingi kita di kursi. Saya kira terima kasih. Saya atas nama Perikanan khususnya Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dari DPC Abdesi Kabupaten Konawe Utara. Saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih. Jangan bosan dan semoga ilmu yang didapat di lapangan hari ini bisa diimplementasikan di Konawe Utara sana. Amin. Itu aja. Jadi ketika butuh bimbingan teknis dan sebagainya untuk perikanan, kita di Ciseeng Bogor ini bisa bantu hanya untuk teknis Pak ya. Dan kita siap diundang. Siap. Terima kasih Pak. Semuanya. Terima kasih.